Maka saya boleh menyimpulkan bahwa Pak Ganjar lebih baik jadi YouTuber saja. Karena media sosial. Karena media sosial Iya. kuasailah 5 hal ini. Saya boleh mengutarakan satu hal ya, secara tegas dan pasti, Indonesia kayaknya nggak butuh sama Anies Baswedan. Saya sebagai warga Jateng, warga Jawa Tengah, saya melihat Pak Ganjar itu, yang dilakukan Pak Ganjar selama 2 periode apa ya? Mas Zahid Al-Basyaiban, Mas Zahid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen obrolan Rondan Kampung NU di channel kesayangan saya aja di NU Design Center. Di akhir-akhir ini kita lagi sering dipusingkan dengan, mungkin nggak cuma saya sih, teman-teman semua juga pasti juga banyak yang jenuh tentang kondisi politik di Indonesia. Kadang kita sampai malas untuk buka sosmed karena teman-teman kita semuanya kampanye gitu. Mungkin ini perlu untuk dibahas ya, perlu untuk diobrolkan, nggak cuma disimpan dalam hati unek-unek ini. Mungkin saya butuh teman untuk ya sharing, membuang sampah-sampah yang ada di pikiran saya ke satu orang ini yang saya kira cukup untuk punya kapabilitas untuk membahas masalah politik di Indonesia lah. Dia pakarnya, Suhu, core of the core. Saya panggilin dari generasi muda Nusantara, Mas Zahid Al-Basyaiban, Mas Zahid. Ya, tumpas ai. Sudah hadir di depan saya ini pakar politik Indonesia, politik alam barzah dan alam nyata. Mas Zahid, gimana kabarnya Mas? Gimana kabarnya Mas? Saya matiin dulu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sampai kan sibuk di sosmed juga kan. Pusing nggak kira-kira akhir-akhir ini melihat perkontenan di Indonesia kayak gini? Sebenarnya biasa saja sih. Apakah ya karena Anda pakar ya, pengamat politik, jadi itu jadi makanan sehari-hari? Ya bisa dibilang gitu. Saya terima saja anggapan baik Anda terhadap saya. Itu kata agama kan begitu. Kita membahas tentang politik hari ini Mas. Soalnya dari seminggu ini saya melihat di sosmed, semua sosmed saya lihat, kayaknya semua orang udah mulai kampanye. Dari tim ses sampai yang tim gak sukses juga mulai kampanye. Melihat politik di Indonesia menurut sampean 2024 ini gimana menurut sampean? Sebelum pertanyaan itu mengemuka di hadapan kita, ada baiknya untuk memberikan satu pertanyaan, kira-kira Indonesia butuh nggak terhadap ini? Kira-kira begitu. Indonesia. Oke. Melihat udah jelas ya di Indonesia ada 3 calon yang saya rasa itu putra terbaik bangsa, cukup untuk diperhitungkan lah. Dari ketiga calon ini, kira-kira Indonesia perlu nggak sih ketiga calon ini untuk menduduki tempat strategis di Indonesia? Baik, saya jawabnya sederhana atau bagaimana ini Tum? Ya sederhana dan sejujurnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Soal jerak sih dia Mas, siki YouTuber miskin emang kayak gini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum NU Design Center. Ini satu kehormatan dari generasi muda Nusantara. Segenap redaksi mengutarakan terima kasih karena sudah memanggil saya untuk melakukan bincang-bincang di Rondan Kampung NU ini. Ngomong-ngomong redaksi, berapa orang masih redaksinya? Ada banyak. Saya harus mengutarakannya secara anonim karena saya harus melindungi redaksi. Karena keselamatan mereka ya. Keselamatan itu sangat penting sekali. Menjawab pertanyaan Ketum tadi, berbicara mengenai Pilpres 2024, itu saya tawarkan tadi dan Ketum kayaknya sudah menyetujuinya. Kira-kira Indonesia butuh nggak dengan sosok-sosok ini? Iya. Artinya kalau kita berbicara mengenai skala nasional ya, berbicara mengenai kita harus berandai-andai dulu. Kira-kira Indonesia butuh nggak dengan sosok-sosok ini? Kira-kira begitu tuh? Ya.
Mungkin di list dulu ya, diurutin dari sosok-sosok satu persatu lah. Kita jabarkan satu persatu. Kita mulai dari Anies Baswedan. Satu ya. Nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut sampean gimana Anies Baswedan ini? Ini sekali lagi berandai-andai gitu. Berandai-andai, kita bukan cenayang yang ngomongin kepastian, kita berandai-andai. Saya boleh mengutarakan satu hal ya, secara tegas dan pasti, Indonesia kayaknya nggak butuh sama Anies Baswedan. Alasannya kenapa, Mas? Ya kita melihat jejak rekam Anies Baswedan terhadap bangsa ini ya. Melihat sosoknya ketika menjadi tim ses Presiden Joko Widodo di awal kepemimpinan beliau di 2014, dia menjadi tim kampanye nasional kan ya. Dan mendedahkan sesuatu dengan apa yang menjadi nalar Pak Anies Baswedan. Kemudian di 2019 kemudian menjadi sosok yang antitesis gitu ya, dari Presiden Joko Widodo. Kemudian masuk di gelanggang Pilgub DKI Jakarta, kita ketahui efek dominonya adalah destruktif. Semua orang tahu mengenai itu. Namun di 2024 ini tiba-tiba beliau menjadi sosok calon presiden. Kita juga nggak mengerti ya, apa yang menjadikan Pak Surya Paloh mendaulat Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pilihan hatinya. Saya kira saya boleh mengatakan secara jujur dan tegas, Indonesia nggak butuh Anies Baswedan. Alasannya karena pengalaman sejak rekam. Tapi kan Anies Baswedan salah satu paslon yang saya kira berangkat dari akademisi, Mas. Berangkat dari akademisi yang tidak berangkat dari ruang kosong, Mas. Dia punya bekal intelektual dan sebagainya. Saya rasa cukup lah untuk membangun Indonesia. Ada satu makalah yang saya pegang teguh hingga sekarang. Idza wusidal amru ila ghairi mahalli fantadirsa. Ketika satu sosok diberikan satu tanggung jawab tertentu, diberikan komitmen tertentu yang bukan makomnya, maka ya kerusakan yang akan terjadi. Dan bicara mengenai dari Ketum NU Design Center tadi mengatakan bahwa beliau seorang akademisi, sudah mengajar saja. Fokusnya kan beda. Jadi seorang pengajar, seorang akademisi tidak cocok untuk membangun Indonesia. Ya cocok saja, tetapi lebih dahulu lihat dulu jejak rekam. Kita tahu yang destruktif yang terjadi di Pilgub kan semua orang tahu mengenai. Yang menurut Anda pengalamannya sudah sangat kelam. Ya, kita secara tegas mengatakan bahwa politik identitas itu merusak. Sepakat sih. Cuma di tahun 2024 ini apakah politik identitas itu bakal terus dilakukan atau udah cukup di tahun 2019 saja? Alhamdulillah kalau kita melihat dari berbagai gejolak yang sudah ada, dua ormas yang menjadi patron keindonesiaan kita, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua bersaudara yang saling bersinergi, artinya satu mengisi yang lain. Kita melihat sepakat untuk Indonesia harus bebas dari politik identitas. Apalagi ditopang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo juga, mari kita politik secara rasional. Saya kira sudah cukup itu. Dan Anies Baswedan masih menjadi ancaman menurut sampean? Dari berbagai macam berita yang mengemuka, kayaknya masih memakai. Tapi alhamdulillah masyarakat kita juga sudah layak untuk mendapatkan informasi itu, sehingga mereka sadar akan literasi ini sudah mulai dilakukan. Artinya politik identitas sudah tidak laku, meskipun masih ada polarisasi yang terjadi di 2019. Oke. Berarti list pertama Anies Baswedan menurut sampean blacklist ya istilah? Ya, saya kira begini. Di blacklist karena terlalu banyak noda-noda hitam. Terlalu banyak noda hitam di. Menurut berita begitu. Dan kita juga sama-sama meriset itu ya, meskipun tidak ke lapangan, tapi semua berita kita kumpulkan, bisa kita prosentase dari 100 berita semisal ada sekitar 98 berita yang tidak memihak itu gitu loh. Jadi saya ngomong ini saya kira meskipun berandai-andai tapi tidak omong kosong, kira-kira begitu. Walaupun PKB sekarang sudah mulai berapa di Anies Baswedan? Politik tetap politik. Politik tetap politik, dan kita tahu bahwa politik itu memang ada kebaikan, tetapi saya kira harus memilah dan memilih mana yang terbaik bagi rakyat Indonesia.
Karena Gus Dur juga mengatakan tidak ada hal yang terbaik dari politik selain kemanusiaan. Oke, list pertama sudah gugur. Kita lanjut ke list kedua, mungkin nomor urut 2 ya. Iya. Nomor urut 2 coba Pak Prabowo. Dari kacamata sampean, menurut sampean Pak Prabowo itu gimana? Apakah pantas karena 2 kali gagal kan? Kita sudah menyaksikan Prabowo itu 2 kali gagal, kemudian masuk kabinet Jokowi. Sampai ketiga kalinya dia pantang menyerah untuk maju lagi. Apakah menurut sampean akhirnya Prabowo itu pantas atau ya sudahlah, gak usah ikut lagi kayak gitu? Boleh saya usul kepada ketum sebelum masuk di Pak Prabowo, mungkin di nomor 3 dulu. Oh, oke. Request. Apakah diperbolehkan itu? Ketua sidang memperbolehkan. Oke. Kita lanjut ke nanti, berarti Prabowo itu di spesial apa? Ada jawaban spesial di akhir nanti. Oke. Kita lanjut ke Pak Ganjar. Menurut sampean Pak Ganjar gimana? Dari beberapa sosok yang kita lihat selama ini, Pak Ganjar Pranowo itu memang orangnya ganteng, saya betul. Itu jelas itu ya. Iya. Rambutnya putih, artinya beliau memiliki citra ikonik itu sudah ada. Rambut putih, orangnya ganteng, kurus, tinggi. Dan awal-awal ketika geliat Pak Ganjar itu mengemuka di media, itu memang representasi dari jejak yang atau legacy yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Cuman akhir-akhir kita tahu politik itu ya, namanya politik banyak melahirkan masing-masing. Ya. Di waktu-waktu waktu-waktu tertentu bisa berubah, saya kira begitu. Dan kita melihat Pak Ganjar Pranowo, saya sebagai warga Jateng, warga Jawa Tengah, saya melihat Pak Ganjar itu yang dilakukan Pak Ganjar selama 2 periode apa ya? Berarti gak kerasa ya Mas? Ya, saya tidak menjadi seseorang yang tidak tahu diruntung. Karena saya masyarakat Jawa Tengah juga hidup di sana dan sampai sekarang juga masih bernyawa. Bukan berarti nyawa yang saya miliki ini dari Pak Ganjar, kan enggak juga. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tetapi secara kebijakan di daerah, saya berpikir itu apa yang saya rasakan itu. Ini saya tidak bicara tentang etika dan hukum ya. Tetapi apa yang saya rasakan itu. Jadi sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya. Itu menurut pandangan subjektif sampean atau sampean pernah menanyakan hal yang serupa ke beberapa orang dan jawabannya sama? Saya punya teman jago ngopi. Dan jago ngopi itu ada istilah zaman kuno itu, kalau Anda ingin mengetahui berbagai informasi yang ada, maka kunjungilah warung kopi. Iya. Dari sekian banyak teman-teman itu juga sama jawabannya. Kita ini dapat pijakan apa sih? Itu. Kecuali ketika tiba-tiba ada yang datang, saya merasa bahwa orang ini kayak ada seorang rasul gitu ya. Utusan untuk datang di warung kopi untuk mendedahkan program-program Pak Ganjar Pranowo. Jadi katakanlah ini memang utusan gitu loh, seorang kayak intelijen. Tapi kan di media sosial, kita kan sebagai Gen Z, apalagi saya masih kaum milenial yang masih muda. Iya, saya juga. Kita dikonsumsi dengan media sosial dan media-media online lainnya. Ganjar Pranowo ini kan cenderung sosok yang saya kira brandingnya bagus di media sosial. Bahkan saya jarang melihat, ya ada sih berita miring tentang Ganjar ini, tapi kan jarang dilihat, jarang saya membacanya. Itu menurut sampean apakah itu Ganjar ini pandai bersolek atau sebaliknya? Saya melihat dari kacamata algoritma di sini. Dari seseorang yang bersolek gitu ya. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa kuasailah 5 hal ini di tahun 2024. Dan itu tentang dunia media sosial. Maka saya boleh menyimpulkan bahwa Pak Ganjar lebih baik jadi YouTuber saja. Karena media sosial. Iya. Kuasailah 5 hal ini di tahun 2024. 1, Anda harus memahami algoritma TikTok. Iya. 2, Anda harus memahami algoritma Instagram. 3, Anda harus memahami algoritma YouTube. 4, Anda harus bisa menjadi video editor. Yang kelima adalah personal branding. Dari 5 ini, Ganjar Pranowo sudah layak menjadi seorang YouTuber.
Tapi kalau untuk memimpin sebuah negara yang wah Indonesia itu gimana sih? Berarti belum pantas. Padahal kan backgroundnya dia, kalau Anies Baswedan kan tadi jelas dia backgroundnya akademisi dan mulai berpolitik belum lama ini. Kalau Ganjar Pranowo kan orang politik dan Politisi lama. politisi sejak lahir lah Ya, istilahnya. kalau saya melihat dari sisi ini ya tetap bagaimanapun kepartaian itu, faksi partai karena beliau diusung oleh PDI Perjuangan, oleh Bu Megawati, Iya. dan elektabilitasnya naik karena persoal branding tadi ya sudah saya kemukakan barusan. Tetapi untuk memimpin sebuah negara yang luar biasa ini, Indonesia, kayaknya nanti dulu deh. Gitu. Berarti Pak Ganjar Pranowo mending jadi YouTuber aja bareng saya. YouTuber pemula, Pak. Nanti list nomor 2 masih blacklist. Nomor 3 tadi. Nomor 3 ya. Nomor 3 Pak Ganjar Pranowo ini masih banyak mudaratnya lah. Kalau semuanya ada kebaikannya, tapi kita cari mudarat yang paling kecil. Oke, kita lanjut lagi ke yang menurut sampean tadi ada jawaban paling spesial. Oke, baik. Saya agak nggak tahu kenapa ya. Saya juga nggak tahu kenapa tahun 2023 ini saya kok tiba-tiba senang sama Pak Prabowo. Ini sangat subjektif sekali menurut pandangan saya pribadi dan segenap redaksi Generasi Muda Nusantara. Iya. Alasannya kenapa? Pak Prabowo ini bukan politisi baru. Beliau sudah sangat lama malang melintang di dunia politik. Dan portofolionya untuk menjadikan seorang yang biasa menjadi luar biasa sudah banyak sekali. Di antaranya Pak Anies Baswedan juga menjadi gubernur atas siapa? Jokowi pertama dulu juga. Pak Jokowi juga iya. Jadi apa yang dikatakan oleh Allahyarham Gus Dur, Prabowo ikhlas itu kayaknya iya. Meskipun juga ikhlas kalah berkali-kali. Ya kan ya. Saya juga mengatakan apa adanya. Cuman semakin kesini Prabowo kami melihat kok ada ketulusan gitu ya. Dan masyarakat Indonesia setelah sekian lama ada rasa empati juga. Dan kasihan ya, tapi beliau sanggup untuk merubah dirinya. Bukan citra loh ya. Prabowo ketika menggedor-gedor meja itu biasa, seorang patriot, seorang soldier itu kan ya. Bukan soldier yang untuk ngonoi itu. Ngonoi. Kemudian yang kedua, sosok Pak Prabowo ini bukan orang main-main. Sebelum dia jadi menantunya Soeharto, beliau tuh anaknya orang ya bukan main-main juga. Siapa namanya itu? Ya, seorang ekonom lah. Seorang ekonom juga. Waktu itu Indonesia sedang genting, sehingga mau tidak mau sosok inilah yang layak untuk menjadikan Indonesia berkiprah sampai saat ini. Iya. Artinya beliau bukan orang sembarangan. Ketika menjadi menantu Soeharto, dia juga memperlihatkan jati dirinya seorang yang apa adanya, inilah gue gitu. Sampai kemudian dipecat jadi mantunya juga kan. Saya juga nggak tahu apa masalah Pak Prabowo dipecat menjadi menantunya Soeharto, juga nggak tahu. Dia bisa jadi menantu ya. Iya. Sampai sekarang masih misteri kan. Iya, masih misteri. Tetapi ini hal pribadi yang kayaknya kita juga nggak perlu mencampuri urusan orang-orang tertentu karena privasi tadi. Tetapi karena beliau seorang public figure, apa yang dilakukan tetap menjadi sorotan banyak orang. Dan apa yang dilakukan juga saya kira fair lah untuk menjadikan seorang yang biasa menjadi luar biasa. Mulai tahun berapa itu Mega Pro juga pernah dan kalah ya kan? Dan kalah. 2014 head to head dengan Jokowi juga kalah. 2019 juga dia mau bersanding dengan Jokowi untuk menjadi Menhan. Ini udah 4 kalinya beliau. Ya mungkin ada banyak lagi yang lain, tapi kita melihatnya di berbagai platform media juga. Beliau bukan hanya orang yang pandai bersolek, tapi ya padanya sih. Oke, ya mungkin itu tadi jawaban yang saya rasa belum tentu benar, tapi ini menurut beliau saya menghargai. Closing statement untuk para generasi muda. Hari ini di 2024 kita dihadapkan dengan politik yang sangat rasional. Maka kita harus mempertahankannya sebagai bagian dari warisan sejarah Indonesia yang terus menjadi manusia emas 2040. Oke, begitulah tadi bincang-bincang singkat dengan Mas Zahid Generasi Muda Nusantara. Kita ketemu lagi di bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.